Mengapa vitalitas pria menurun? Seiring bertambahnya usia, bukan karena usia, melainkan kekurangan 3 vitamin penting yang dapat dipulihkan. Apakah Anda, para pria di atas 60 tahun, merasa energi terkuras, vitalitas menurun, dan keintiman terasa menjauh karena tubuh tidak merespon seperti dulu? Jangan khawatir. Hal ini mungkin bukan semata-mata karena faktor usia, melainkan disebabkan oleh kekurangan 3 vitamin esensial yang sangat dibutuhkan tubuh Anda. Kabar baiknya, kondisi ini dapat dipulihkan. Bapak-bapak yang saya hormati, bolehkah saya bertanya sesuatu yang mungkin tidak mudah dijawab? Apakah akhir-akhir ini Anda merasa berbeda dalam hal vitalitas? Entah bagaimana, tubuh Anda tidak lagi merespon seperti dulu. Hasrat masih ada. Tapi entah kenapa ketika waktunya tiba, tenaga itu seolah menghilang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tubuh tidak mampu. Saya tahu pertanyaan seperti ini bisa menyinggung perasaan Anda. Tapi saya juga tahu bahwa Anda tidak sendirian. Saya sudah sering bertemu dengan pria usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an dari berbagai latar belakang. Kan ada yang pensiunan guru, pensiunan polisi, petani, mantan pejabat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Wajah-wajah mereka berbeda, tapi isi hatinya hampir sama. Saya ingin tetap menjadi suami yang utuh. Namun mengapa makin lama makin jauh? Makin lelah, makin hampa, dan yang membuat hati saya sedih. Banyak dari mereka yang merasa bahwa hal ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, padahal tidak selalu demikian. Sebenarnya, keluhan seperti itu masih bisa dibantu jika kita mengetahui penyebabnya. Saya pria seusia Bapak bukanlah sekedar pasien. Namun Anda adalah saksi hidup, pernah memimpin keluarga, pernah memikul beban hidup, tanggung jawab yang berat, dan tetap berdiri meskipun zaman berubah. Hari ini saya ingin mengajak Anda duduk tenang sebentar karena bisa jadi rasa lelah yang tak kunjung hilang, ereksi yang tidak sekuat dulu, atau semangat hidup yang mulai memudar. Semuanya berkaitan dengan 3 vitamin yang selama ini diam-diam menurun di dalam tubuh Anda. Bukan masalah hormon, bukan karena tidak punya keinginan, dan bukan karena Anda kurang mencoba, tapi masalahnya mungkin jauh lebih sederhana, dan justru karena itu masalah ini masih bisa dibantu. Dalam video yang hanya beberapa menit ini, saya akan tunjukkan 3 vitamin yang wajib dikonsumsi setiap pria setelah usia 60 tahun. Jika ingin memulihkan tenaga, keintiman, dan rasa percaya diri sebagai seorang pria. Namun bukan hanya itu, saya juga akan jelaskan bagaimana ketiganya bisa bekerja bersama serta kesalahan umum yang sering saya temukan saat pria mulai mengonsumsi suplemen yang justru membuat mereka tidak kunjung pulih. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya jujur. Apakah Anda masih ingin merasakan kedekatan yang utuh dengan istri? Apakah Anda masih ingin bangun pagi dengan energi yang utuh? Bukan sekadar rutinitas lelah yang diulang setiap hari. Kalau iya, saya berharap Anda untuk tetap menonton video ini sampai selesai. Karena mungkin inilah informasi yang selama ini Anda butuhkan, namun belum pernah ada yang menyampaikannya pada Anda. Bapak-bapak yang terhormat, saya ingin memulai bagian ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa segar setelah bangun tidur? Bukan sekedar bangun karena alarm atau kebiasaan, tapi bangun dengan rasa ringan di dada dan kepala yang jernih. Banyak pria lansia yang datang ke klinik dan berkata, "Dok, saya tidak merasa seperti diri saya lagi. Saya makan, saya tidur, saya olahraga ringan, tapi tetap saja badan saya seperti kehilangan aliran." Itulah kata yang sering muncul. Aliran, Bapak dan Ibu sekalian, aliran yang dimaksud bukan hanya soal semangat, melainkan secara harfiah berarti sirkulasi darah. Saya selalu mengingatkan satu hal, jika sirkulasi darah melemah, maka seluruh sistem tubuh akan melambat, termasuk energi, otot, otak, vitalitas, yang termasuk keintiman. Sekarang mari kita bicara jujur. Sirkulasi darah tidak hanya tergantung pada jantung yang berdetak. Ia butuh sinyal kimia yang memberi perintah ke pembuluh darah agar terbuka. Dan salah satu senyawa terpenting untuk itu bernama oksida nitrat. Tapi masalahnya tubuh kita tidak akan memproduksi cukup oksida nitrat tanpa vitamin D. Saya sering menjelaskan hal ini kepada pasien dengan cara yang mudah. Bayangkanlah vitamin D seperti saklar lampu di rumah. Tanpa saklar, kabel dan lampu boleh saja terpasang. Tapi listrik tidak akan mengalir dan lampu tidak akan hidup. Begitu pula tubuh kita. Makanan sehat, jantung boleh kuat, tapi tanpa saklar itu, darah tidak mengalir dengan bebas ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian yang sangat menentukan vitalitas pria. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pasien lansia yang berusia 68 tahun yang datang berkonsultasi dan mengatakan bahwa ia merasa terhambat dalam hubungan fisiknya dengan istrinya. Ia berkata, "Doko,
Sebenarnya saya masih ingin dekat dengan istri, tapi seperti tidak sampai. Dan saat kami cek darahnya, ternyata kadar vitamin D-nya sangat rendah. Dan memang pria di atas 60-an tahun sangat rentan mengalami hal ini. Kenapa? Karena kulit lansia yang semakin tua, semakin sulit mengubah sinar matahari menjadi vitamin D. Belum lagi, banyak dari kita yang lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan atau menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Lalu, bagaimana solusinya? Sebenarnya tidak perlu langkah rumit untuk membantu tubuh mendapatkan kembali kadar vitamin D yang cukup. Cukup mulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15-20 menit antara pukul 9 sampai 10 pagi. Tidak perlu seluruh tubuh terbuka, cukup bagian lengan atau betis saja. Itu sudah cukup untuk memicu produksi vitamin D secara alami di dalam kulit. Namun jika karena kondisi cuaca, kesibukan, atau usia kulit yang sudah kurang responsif terhadap sinar matahari, maka tidak ada salahnya menggunakan suplemen. Tapi pastikan bentuknya vitamin D3 bukan D2, karena vitamin D3 jauh lebih mudah diserap dan digunakan oleh tubuh, terutama bagi pria usia 60 tahun ke atas. Selain itu, Anda bisa menambahkan makanan yang kayak vitamin D ke dalam pola makan sehari-hari. Hasil ikan laut seperti ikan kembung atau ikan sarden sangat baik. Tidak perlu ikan impor yang mahal seperti ikan salmon, karena kadar vitamin D kembung justru lebih tinggi daripada ikan salmon. Selain ikan kembung, rutin mengkonsumsi telur juga bagus. Dan kalau memungkinkan, minumlah susu yang sudah diperkaya dengan vitamin D. Saya sudah melihat begitu banyak perubahan luar biasa pada beberapa pasien. Hanya dengan memperbaiki satu hal ini saja. Banyak pria yang awalnya mudah lelah, susah berkonsentrasi, bahkan merasa hubungannya dengan istri semakin menjauh. Perlahan-lahan mereka mulai merasa lebih percaya diri karena vitalitasnya pulih kembali. Tentu saja vitamin D bukan satu-satunya solusi, tapi ia adalah pintu awal. Pintu menuju sirkulasi darah yang lebih baik. Dan sirkulasi darah yang lancar, kan inte scrollar aris karek som kan. Namun meskipun darah mengalir dengan lancar, tubuh kita tetap membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan semuanya. Dan inilah saatnya kita membahas vitamin yang kedua yang merupakan sumber energi sejati yang sering terlupakan. Tapi sebelum kita bahas vitamin yang kedua, kami ingin bertanya dulu. Apakah video dengan topik seperti ini relevan untuk Anda? Kalau Anda merasa cocok, tulislah angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulislah angka 0. Tim kami akan membaca semua komentar Anda. Karena masukan dari Anda membantu kami untuk membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan untuk Anda. Bapak-bapak yang terhormat, lalu bagaimana kalau darah sudah mulai mengalir tapi tubuh tetap terasa lemas? Apa yang masih kurang? Beberapa minggu yang lalu, saya menerima pasien berusia 62 tahun, belum terlalu tua, badannya pun masih tegap. Tapi, begitu duduk di depan saya, kalimat pertamanya membuat saya bersimpati padanya. Dok, saya tidur 8 jam tiap hari, makan 3 kali, tapi setiap hari lelahnya seperti baru lari maraton. Dan setelah saya periksa, ternyata beliau kekurangan vitamin B12. Vitamin ini sering disebut sebagai pembangkit tenaga karena ia terlibat langsung dalam pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Sel darah merah bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ke otot, ke otak, dan tentu saja ke bagian tubuh yang menentukan vitalitas pria. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh seperti mesin yang kehilangan bahan bakar. Anda bisa tidur, makan, tapi tetap merasa lemah. Dan yang lebih rumit, semakin tua usia seseorang, semakin sulit tubuhnya menyerap vitamin B12 dari makanan biasa. Saya sering mengibaratkan kepada pasien seperti ini, bayangkanlah tubuh kita seperti pabrik tua, makanan masuk, tapi sistem penyerapannya sudah tidak seefisien dulu. Akibatnya, vitamin yang harusnya terserap malah lewat begitu saja. Fakta ilmiahnya adalah lebih dari 15% pria yang berusia di atas 60 tahun mengalami kekurangan vitamin B12 meskipun pola makan mereka baik dan sehat. Dan sayangnya gejala kekurangan vitamin B12 ini jarang dikenali secara tepat. Banyak pasien yang datang dengan keluhan yang sepertinya sepele merasa lemas padahal tidak banyak aktivitas. Kepala sering terasa ringan, juga sering lupa hal-hal kecil. Suasana hati mudah berubah, kadang tersinggung tanpa alasan. Dan saat istri membutuhkan kehangatan, tenaga untuk itu seolah tidak muncul sama sekali. Kalau sudah begitu, saya biasanya tidak buru-buru menyimpulkan, tapi kalau semua gejala itu muncul bersamaan, besar kemungkinan ada kaitannya dengan vitamin B12 yang menurun pelan-pelan tanpa disadari. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Ada 2 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama, perbaiki asupan makanan. Makanan seperti hati ayam, atau ikan laut seperti tuna, sarden atau cakalang, juga telur dan susu adalah beberapa sumber vitamin B12 yang cukup baik.
Puas, namun pun kita juga harus ingat, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak menyerap vitamin B12 sefisien dulu. Jadi, meskipun makanannya sudah benar, belum tentu semuanya terserap sempurna. Itulah mengapa saya biasanya merekomendasikan langkah kedua, yaitu menggunakan suplemen. Namun, bukan sembarang suplemen. Yang dibutuhkan adalah metilkobalamin, yaitu bentuk aktif dari vitamin B12. Berbeda dengan cyanocobalamin, karena metilkobalamin bisa langsung digunakan tubuh tanpa perlu diolah ulang. Ini sangat membantu. Apalagi bagi pria yang kemampuan sistem pencernaannya sudah mulai menurun, beberapa pasien yang mengonsumsi suplemen metilkobalamin banyak yang kembali dengan lebih bahagia sambil mengatakan bahwa mereka mulai merasa vitalitasnya hidup kembali. Vitamin B12 bukanlah obat ajaib, tapi di saat tubuh Anda punya cukup oksigen, cukup tenaga, dan cukup sinyal dari sistem saraf, maka tubuh Anda akan melakukan tugasnya dengan benar, termasuk dalam hal energi, fokus, dan kesiapan saat pasangan Anda membutuhkan. Namun meskipun aliran darah sudah lancar dan tenaga mulai kembali, masih ada satu hal yang kerap luput, yaitu perlindungan. Karena seiring bertambahnya usia, bukan hanya tubuh yang melambat, tapi juga muncul peradangan kecil yang tidak terasa. Namun pelan-pelan menggerogoti vitalitas pria. Disinilah peran dari vitamin ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dalam beberapa kasus, saya bisa menebak kekurangan vitamin hanya dengan mendengar pasien bicara. Bukan karena saya bisa membaca pikiran, tapi karena saya sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti ini. Saya makan sehat, olahraga jalan pagi seminggu 3 kali, tekanan darah stabil, tapi tetap saja ada yang hilang. Vitalitas saya seperti menguap. Bapak-bapak yang saya hormati, vitamin yang ketiga adalah vitamin E. Saya perlu berbagi cerita tentang seorang pasien berusia 66 tahun. Kita sebut saja namanya Pak Pulan. Beliau sangat terbuka mengenai masalahnya. Beliau tidak lemah, tapi juga tidak merasa kuat seperti dulu. Dan yang paling beliau khawatirkan adalah merasa tidak lagi bisa memberikan kehangatan emosional dan fisik kepada istrinya. Nah, setelah mendengar semua ceritanya, saya tidak langsung menyarankan obat, tapi saya jelaskan tentang peran vitamin E. Vitamin ini sering dikenal masyarakat sebagai vitamin kulit atau vitamin kesuburan. Tapi di balik itu, sebenarnya vitamin E adalah perisai pelindung yang sangat penting bagi pria lansia karena membentengi tubuh dari peradangan halus yang tidak terlihat, namun sangat nyata dampaknya. Dalam dunia medis, kami menyebutnya stres oksidatif. Saya biasa menjelaskan kepada pasien seperti ini. Bayangkanlah pembuluh darah kita seperti selang air di taman. Kalau selangnya bersih dan lentur, maka air bisa mengalir deras. Tapi kalau dinding selangnya mulai rapuh dan bocor sedikit-sedikit, lama-lama tekanan airnya juga akan melemah. Begitu juga dengan tubuh kita. Vitamin E berfungsi menjaga selang itu tetap lentur, bersih, dan kuat. Vitamin ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, zat-zat sisa metabolisme atau dari polusi yang bisa merusak dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di area organ intim pria. Ketika pembuluh darah rusak, maka aliran darah terganggu. Maka gairah dan ereksi pun akan ikut melemah. Dan bukan hanya itu, vitamin E juga membantu menjaga produksi testosteron tetap stabil. Pria yang rutin mengonsumsi makanan kayak vitamin E akan memiliki kadar testosteron yang lebih baik dibandingkan pria seusianya yang tidak mendapatkan vitamin E yang cukup. Lalu, bagaimana cara yang aman dan alami untuk mencukupi vitamin E? Biasanya, kalau pasien saya bertanya, "Doko, saya harus makan apa untuk mencukupi vitamin E?" Saya tidak langsung meminta mereka untuk beli suplemen, tapi saya mulai dari yang sederhana dulu. Misalnya saya sarankan untuk mengkonsumsi segenggam kecil kacang, almond, atau kacang tanah sangrai, tapi yang tanpa garam supaya tetap aman bagi tekanan darah. Dan kalau Bapak punya biji bunga matahari di rumah, itu juga bagus. Bisa dijadikan taburan di atas nasi atau dicampur ke bubur. Minyak zaitun juga bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk salad, tapi juga untuk menumis sayur. Cukup 1 sendok makan, minyak zaitun sehari, itu akan sangat membantu. Dan jangan lupakan sayur berdaun hijau seperti bayam atau kangkung. 2 jenis sayuran lokal yang mudah didapat dan harganya murah, tapi sering kita remehkan kandungan gizinya. Kalau memang dari makanan belum cukup atau sulit dikonsumsi setiap hari, barulah saya anjurkan suplemen. Namun suplemen vitamin E pun tidak semuanya sama. Saya lebih menyarankan yang berasal dari sumber alami, bukan yang sintetis, karena bentuk alami lebih mudah diserap tubuh dan lebih ramah bagi pria lansia. Jadi, intinya bukan soal banyak atau mahal, melainkan soal kecukupan yang tepat dan konsisten dilakukan setiap hari. Saya percaya bahwa banyak pria yang sebenarnya masih punya gairah dan niat,
Hanya saja tubuhnya sedang diselimuti oleh kelelahan yang tidak kasat mata, kelelahan akibat peradangan, dan akibat stres halus yang tidak terasa. Vitamin E akan membantu membebaskan tubuh Anda dari beban itu, membuat sirkulasi darah menjadi utuh kembali, dan membantu testosteron tetap menyala. Namun, semua ini baru akan berdampak penuh jika ketiga vitamin ini dikonsumsi bersamaan dalam ritme yang tepat. Kenapa begitu? Mari kita bahas selanjutnya. Pernahkah Anda merasa sudah mencoba semuanya? Makan sehat, konsumsi suplemen, istirahat, cukup, tapi tetap tidak merasakan perubahan yang berarti. Kalau iya, mungkin bukan karena apa yang Anda lakukan salah, namun karena tubuh Anda belum mendapatkan dukungan yang lengkap. Saya sering mengibaratkannya seperti ini. Tubuh kita ibarat rumah tua yang butuh 3 hal, sekaligus untuk kembali nyaman, ditinggali. Pencahayaan yang baik, aliran udara yang lancar, dan fondasi yang kuat. Jika hanya 1 atau 2 yang diperbaiki, rumah itu tetap terasa pengap. Tapi begitu ketiganya diperbaiki bersama, barulah rumah itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan vitamin D, vitamin B12, dan vitamin E. Ketiganya tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi. Saya teringat salah satu pasien, saya ada usianya 69 tahun. Sebut saja namanya Pak Joni. Beliau mulai rutin mengonsumsi vitamin D karena ingin memperbaiki sirkulasi darahnya. Beberapa minggu kemudian beliau menambahkan vitamin B12 karena merasa cepat lelah. Namun yang paling menarik, perubahan nyata baru terasa saat beliau juga mulai menambahkan vitamin E ke dalam pola makannya. Apa yang berubah? Beliau mulai bangun pagi dengan kepala yang ringan, tidak mengantuk, tidak berat, dan pada malam hari, beliau merasa seperti kembali menjadi suami yang utuh. Sebenarnya penjelasannya cukup mudah dipahami. Vitamin D itu ibarat kunci pembuka aliran darah. Ia membantu tubuh memproduksi oksida nitrat, zat penting yang membuat pembuluh darah kita bisa melebar dan mengalirkan darah dengan lancar ke seluruh tubuh. Lalu vitamin B12 berperan memastikan bahwa oksigen yang dibawa oleh darah benar-benar sampai ke tempat tujuan. Ia mendukung pembentukan sel darah merah yang sehat yang akan membawa oksigen ke otot, ke otak, dan tentu saja ke bagian intim pria. Dan vitamin E perannya tidak kalah penting. Ia menjaga pembuluh darah tetap lentur, tidak kaku atau rusak, sambil membantu tubuh mempertahankan kadar hormon testosteron agar tetap seimbang. Yang jadi masalah kalau salah satu dari 3 ini kurang, tubuh akan bekerja setengah-setengah. Kadang darahnya mengalir, tapi tenaganya tidak ada, atau tenaganya cukup, tapi gairahnya turun karena hormon tidak seimbang, atau mungkin hormon sudah bagus, tapi darah tidak mengalir ke tempat yang dibutuhkan. Itulah sebabnya, kalau ingin hasil yang benar-benar terasa, ketiganya harus berjalan bersamaan. Barulah tubuh bisa pulih dengan utuh, dari aliran ke energi sampai hormon. Dan ini bukan soal menjadi muda kembali, tapi soal memberi tubuh kita kesempatan untuk bekerja dengan cara yang paling utuh. Seperti dulu saat tubuh belum terbebani oleh usia, stres, dan kekurangan nutrisi. Namun saya harus jujur, sebagian besar pria tidak pernah merasakan manfaat penuh dari kombinasi ini. Kenapa? Karena mereka sering melakukan satu kesalahan umum yang secara diam-diam membatalkan semua upaya mereka. Dan itulah yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya masih ingat jelas ketika Pak Joni datang ke klinik, beliau membawa kantong plastik besar berisi suplemen dari berbagai merek. Botolnya berwarna-warni, beberapa bahkan masih tersegel. Setelah duduk, ia berkata dengan nada kecewa, "Dok, saya sudah minum semua ini. Vitamin D3, B kompleks, vitamin E juga ada. Tapi hasilnya tetap saja badan lelah, tidur tidak nyenyak, dan hubungan dengan istri saya belum kembali hangat." Saya tidak langsung menyalahkan beliau. Sebenarnya banyak pria seusia kita melakukan hal yang sama. Membeli vitamin secara acak, berharap hasilnya terasa seperti di iklan. Padahal ada 2 kesalahan umum yang sering terjadi, dan keduanya bisa membuat semua usaha jadi sia-sia. Kesalahan pertama adalah bentuk dan kualitas suplemen. Tidak semua vitamin dibuat sama. Misalnya, vitamin B12 dalam bentuk cyanocobalamin memang lebih murah, tapi tubuh pria usia lanjut sering kesulitan mengubahnya menjadi bentuk aktif. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah metilkobalamin, bentuk siap pakai yang langsung bekerja tanpa perlu diproses ulang. Hal serupa juga terjadi pada vitamin D. Banyak produk masih menggunakan vitamin D2, padahal bentuk D3 jauh lebih efektif untuk meningkatkan kadar dalam darah dan menjaga sirkulasi. Untuk vitamin E, penting memilih bentuk alami seperti alpha tocopherol, bukan yang sintetis. Bentuk sintetis bisa jadi tidak mencakup semua varian tocopherol yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung hormon secara optimal.
Kesalahan kedua adalah tidak konsisten. Banyak pasien mengkonsumsi suplemen hanya ketika ingat atau hanya seminggu pertama setelah dibeli. Padahal tubuh kita butuh ritme, bukan kejutan. Saya sering mengibaratkannya seperti menyiram tanaman. Jika disiram tiap hari walaupun sedikit, tanaman itu tumbuh kuat. Tapi kalau disiram hanya seminggu sekali dengan air 1 galon, hasilnya tidak akan bagus. Dalam kasus Pak Joni, kami tidak menambah vitamin. Kami hanya mengganti ke bentuk aktif dan menyusun jadwal yang sederhana tapi konsisten. 2 bulan kemudian saat beliau kembali, beliau pun tersenyum dan berkata, "Saya tidur lebih nyenyak. Dan istri saya juga lebih bahagia." Perubahan itu bukan karena beliau mencoba lebih keras, tapi karena beliau melakukannya dengan benar. Sekarang kalau Anda sudah tahu apa saja yang harus dikonsumsi, bentuk yang tepat, dan cara menghindari kesalahan, mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana saya memulai ini tanpa repot setiap hari? Jadi, pada bagian berikutnya, saya akan bantu Anda merancang rutinitas sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan tanpa harus mengubah hidup secara drastis. Doka, saya tidak butuh rumus yang rumit. Saya cuma ingin tahu apa yang bisa saya lakukan setiap hari, yang sederhana tapi benar-benar membantu. Kalimat itu datang dari salah seorang pasien kami. Beliau datang bukan karena sakit berat, melainkan karena merasa tubuhnya semakin menjauh dari semangat. Yang beliau cari bukan obat, tapi arah. Dan saya paham, di usia ini kebanyakan pria tidak lagi ingin coba-coba, tapi ingin hal yang nyata, yang bisa mereka pegang, mereka jalani, dan mereka rasakan. Jadi begini, saya ingin menyarankan ada satu rutinitas sederhana yang bisa Bapak lakukan mulai besok pagi tanpa harus mengubah seluruh hidup. Setelah bangun tidur, minumlah segelas air putih hangat. Biarkan tubuh terbangun perlahan. Lalu saat sarapan, Anda bisa mulai dengan suplemen vitamin B12. Pilih yang metil kobalamin. Dan kalau bisa sarapan Anda, jangan asal kenyang saja. Coba tambahkan sedikit protein, misalnya dari telur rebus, atau tempe goreng yang dimasak tanpa terlalu banyak minyak. Setelah sarapan sekitar jam 0.00 sampai jam 10 pagi, jalan kaki sebentar saja, sekitar 10-15 menit di halaman rumah atau di luar rumah saat matahari sedang muncul. Tapi kalau cuaca mendung atau Anda tidak bisa keluar rumah, suplemen vitamin D3 bisa jadi pilihan yang aman. Cukup diminum bersama makanan pagi, lalu menjelang makan siang, tambahkan sedikit minyak zaitun ke sayur rebus atau sayur tumis. Kalau ada segenggam kecil, kacang tanah sangrai, kacang almond, atau biji bunga matahari juga bagus. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau Anda masih bertanya dalam hati, apakah sudah terlambat bagi Anda untuk memiliki kemampuan intim seperti dulu? Izinkan saya menjawab dengan penuh keyakinan. Belum. Jawabannya adalah belum terlambat. Saya sudah bertemu dengan begitu banyak pria lansia, sebagian besar datang dengan wajah lelah, suara pelan, dan mata yang seolah berkata, "Saya rindu menjadi diri saya yang dulu." Dan perlahan-lahan, ketika tubuh mereka mulai diberi apa yang selama ini ia cari, bukan obat kuat, bukan ramuan ajaib, melainkan nutrisi yang tepat dalam bentuk yang benar. Dan dengan cara yang konsisten, mereka pun mulai mendapatkan vitalitasnya kembali. Bukan menjadi muda kembali, tapi menjadi versi yang utuh dari diri mereka yang sebenarnya. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita sudah bicara tentang vitamin D sebagai penjaga aliran darah, tentang vitamin B12 sebagai sumber tenaga sejati, dan tentang vitamin E sebagai pelindung hormon dan pembuluh darah Anda. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah niat untuk memulai. Dan hari ini, Anda sudah mengambil langkah yang pertama, yaitu dengan menonton video ini sampai akhir. Langkah berikutnya adalah jadikan informasi ini bagian dari hidup Anda. Ubah niat menjadi tindakan, tidak perlu drastis. Cukup dimulai dengan satu kebiasaan baru besok pagi. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, saya mohon dukungan Anda untuk channel kami ini dengan cara menekan tombol suka dan tulislah komentar di bawah. Karena satu klik atau komentar dari Anda membuat video ini semakin banyak dibagikan kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Kemudian, jangan lupa untuk menulis komentar usia Anda berapa. Anda menonton dari mana? Dari kota apa? Provinsi apa? Atau dari negara? Mana? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati hidup dengan bahagia. Amin.